Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Dwi Novianti dengan NIM 200511319 dari kelas PE3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai masalah pengangguran dan solusi mengatasinya. Adapun tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar IPS dengan dosen pengampu Bapak Hardisem Syabrus, SPD MM. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia yaitu masalah pengangguran, di mana masalah pengangguran ini merupakan salah satu masalah makroekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Nah, masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini itu sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan karena ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Nah, sebaliknya, pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi ini merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, kemudian menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan juga dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih itu pengangguran? Nah, selanjutnya, tiap negara ini dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. Di sini, menurut Nanga, ia mendefinisikan bahwasannya pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Yanuar, pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Jadi dari dua pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, pengangguran yang terjadi dalam perekonomian ini dapat digolongkan berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, ada pengangguran friksional. Nah, pengangguran ini itu bisa dikelompokkan menjadi pengangguran sukarela. Kenapa? Karena pengangguran ini itu timbul hanya karena perpindahan seseorang dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lainnya. Karena seseorang tersebut ingin mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi atau dapat juga dikatakan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak atau lebih baik. Nah, pengangguran jenis ini itu sifatnya hanya sementara dan terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Jenis yang kedua yaitu pengangguran struktural. Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Nah, pengangguran ini itu terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan atas pekerjaan yang tersedia. Ketidaksesuaian ini itu bisa terjadi karena permintaan atas jenis tenaga kerja tertentu itu meningkat dan jenis tenaga kerja lainnya menurun. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu pengangguran siklis. Nah, pengangguran ini itu merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Jenis pengangguran ini itu terjadi apabila permintaan secara keseluruhan akan tenaga kerja itu sangat rendah. Apabila terjadi kemerosotan jumlah pengeluaran masyarakat untuk jenis produksi tertentu dan akan menyebabkan terjadinya pengurangan produksi sehingga ini menyebabkan pengurangan tenaga kerja dalam bidang industri tersebut. Jenis selanjutnya yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran ini itu pengangguran yang terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern. Contohnya kayak sebelum adanya alat penggilingan padi ya, orang yang berprofesi sebagai penumbuk padi bekerja, dan setelah ada mesin penggiling padi, orang yang tadi itu menjadi menganggur karena tenaganya sudah tidak dibutuhkan lagi, karena tenaganya itu sudah digantikan oleh mesin yang kerjanya lebih cepat. Kemudian pengangguran yang terakhir yaitu ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran ini itu pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu dalam suatu tahun. Biasanya pengangguran ini itu berlaku pada masa-masa di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Di dalam waktu tersebut, banyak di antara para petani yang tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Berarti mereka sedang dalam keadaan menganggur. Tapi pengangguran itu ialah untuk sementara saja dan berlaku dalam waktu-waktu yang tertentu.
Nah, pengangguran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, kemudian pendidikan dan keterampilan yang rendah, adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Di setiap tahunnya, Indonesia ini memiliki jumlah lulusan sekolah atau kuliah yang begitu tinggi. Jumlah yang sangat besar ini itu tentu tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Selanjutnya yaitu akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan akibat utama dari masalah pengangguran. Walaupun awalnya memiliki banyak uang ya, kalau orang yang nganggur dalam kurun waktu yang lama, tentu itu juga akan menjadi miskin secara perlahan. Kemudian yang kedua, kegiatan produksi terhambat. Kenapa? Karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas dari output tersebut, sehingga dapat menurunkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Selanjutnya yaitu kegiatan distribusi kurang lancar, karena apabila output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu kualitasnya rendah, maka barang tersebut tidak akan laku di pasaran, baik di pasaran dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga pertumbuhan ekonominya menjadi rendah. Kemudian akibat yang selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi berkurang, karena barang yang diperlukan oleh konsumen tidak terpenuhi oleh produsen. Apalagi bila produsen ini tidak mampu untuk memproduksi suatu barang, maka akan terjadi kelaparan. Yang terakhir yaitu akan timbul masalah lain seperti tindak kriminal yang semakin banyak, meningkatkan jumlah pengemis atau gelandangan. Untuk menghindari akibat buruk pengangguran yang tadi ya, maka diperlukan beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya, cara mengatasi pengangguran menurut jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan. Kedua, membuka pendidikan dan pelatihan bagi para pengangguran agar dapat mengisi lowongan pekerjaan yang sedang membutuhkan. Ketiga, mendirikan industri dan proyek padat karya untuk menampung para penganggur. Keempat, meningkatkan mobilitas atau perputaran modal dan tenaga kerja agar mampu menyerap para penganggur. Dan yang terakhir, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern dalam rangka menyesuaikan struktur perekonomian. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran konjungtural atau siklikal. Yang pertama yaitu meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah. Kedua, mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatnya untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Dan yang terakhir, menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran friksional. Nah, untuk mengatasi pengangguran ini, itu bisa dilakukan dengan cara menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah dan murah kepada pencari kerja. Misalnya dengan menempelkan iklan-iklan lowongan kerja di tempat-tempat umum. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi pengangguran musiman. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran ini yaitu dengan memberikan latihan keterampilan yang lain seperti menjahit, mengelas, menyablon, dan bordir. Dan juga dapat dilakukan dengan cara segera memberi informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain. Selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran antara lain yang pertama, mendorong investasi dan ekspor untuk menciptakan lapangan kerja. Kedua, mempercepat peningkatan keahlian tenaga kerja. Ketiga, terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Dan yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, ada juga nih cara mengatasi pengangguran menurut John Maynard Keynes, yaitu yang pertama, menyusun rencana pembangunan yang diarahkan pada kegiatan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kedua, merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal, perizinan usaha, perpajakan, moneter, dan perdagangan. Yang ketiga, menyusun program dan proyek perluasan kesempatan kerja. Dan yang keempat, mendorong terbuka kesempatan usaha-usaha informal. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.